Histeris warga saat rumah Ahmad Sahroni dihancurkan, tolong jangan dibakar woi. Lu datengin rumahnya Sahroni, lu datengin rumahnya Eko Patrio, lu datengin rumah siapa lagi yang nyakitin hati kita nih, Nafa Urbah. Lu datengin rumahnya Adis Kadir itu yang kagak bisa ngitung, kos-kosan 3 juta per bulan dikali 26 hari. Aduh, kocak. Itu yang lu datengin. Gua yakin kagak ada yang berani nemuin. Semua lah pokoknya yang omongannya nyakitin lu datengin dah itu pokoknya. Di manakah dirimu? Rumahmu tidak selamat, nyawamu hampir juga tidak selamat. Setelah demo besar-besaran di berbagai daerah, saatnya sekarang melihat ya tontonan publik dan masyarakat saking kecewanya terhadap anggota DPR namanya Ahmad Sahroni, begitu kan ya. Rumahnya sekarang ini ya yang kabarnya yang ada di Tanjung Priok digeruduk massa dan bahkan dilempari batu, dilempari bermacam-macam hal, begitu kan ya. Sehingga begitu rumahnya banyak isi rumahnya yang kemudian hancur berantakan. Mulai masuk ke dalam, pada manjat, berbahaya. Mulai masuk ke dalam, manjat. Lo tau apa? Gue yakin satu Indonesia lagi senang, termasuk lo, ngeliat rumah Ahmad Sahroni diparanin warga dan rumahnya diambilin barang-barangnya. Ini the real perampasan aset yang langsung disahkan sama masyarakat. Gak perlu nunggu pejabat, RU, udah masyarakat langsung gerak, dan itu adalah perampasan aset yang pertama. Dan sumpah itu barang-barangnya bagus-bagus anjir. Ada patung Iron Man yang harganya sekitar 220 juta diambil. Ada tangannya Thanos dan sebagainya. Anjrit. Gue yakin Ahmad Sahroni ketika lagi di bandara kan ada foto dia yang lagi ngeliat HP. Aduh, Iron Man gue gimana ya? Sepatu gue, Gucci gue, mobil gue gimana ini gue tinggalin. Nah kan, itulah efek gara-gara memperlambat, nyusahin masyarakat dan bilang masyarakat itu toh. Nah, itulah akibatnya. Ini baru satu rumah. Tadi kan di video-videonya kabarnya kata masyarakat beberapa hari sebelumnya kendaraannya, mobilnya udah dipindahin pakai towing. Ini baru satu pejabat nih. Ayo, yang lain malam ini mulai panik nih. Aduh, gue harus kabur kemana ya? Aduh, patung-patung Naruto gue. Aduh. Jadi memang sebetulnya sudah sejak kemarin ya. Bahkan Kompas menurunkan berita berjudul Masa Demo di DPR Cari Keberadaan Sahroni, Uya Kuya dan Eko Patrio. Ini masih ada nama lain ini yang dicari. Iya. Karena memang ketiga Sahroni bukan artis, dia adalah kader dari Nasdem begitu ya. Tapi memang ini terkenal dengan postingan-postingannya begitu yang sering kali itu nggak pantas begitu ya. Ya karena dia crazy rich ya, disebut Sultan Tanjung Priok ini ya, bagi ya. Betul, dia disebut sebagai Sultannya Tanjung Priok begitu. Dan sebetulnya kalau seandainya sekarang ini kita agak lompat dulu bahwa rumah Sahroni ini dijarah, itu sebetulnya kan dia ada di tengah pemukiman begitu loh Mas Ersu, yang dimana orang mengenal dia, gitu dia tetangga-tetangga begitu mengenal dia. Tapi mungkin ini kemarahan itu terpicu atau oleh narasi dari Sahroni yang mengatakan bahwa ide pembubaran DPR itu adalah ide yang sangat tolol begitu kan. Tolol-tololnya katanya gitu. Iya, malah lengkapnya sih setolol-tololnya begitu. Ya kita bisa memikirkan bahwa yang ada di pikirannya itu ya hanya itu saja, tanpa menyadari gitu ya, tanpa memberikan ada rasa empati bahwa saya menyadari bahwa mungkin narasi pembubaran DPR itu adalah karena memang situasi saat ini yang memang dirasakan tidak kondusif oleh masyarakat bawah dan sebagainya lah, mengakui begitu ya bahwa memang tunjangan gaji dan fasilitas dan sebagainya yang diberikan kepada DPR itu memang terlalu jomplang dengan pendapatan masing-masing. Iya. Makanya apalagi saya kan 50 juta itu gitu. Dan saya kan kemarin juga bilang kan, dan kita juga bahas bahwa itu kecil loh, angka 100 juta itu aja udah buat marah. Kalau mereka tahu apa yang mereka sebenarnya lebih gede lagi. Mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR itulah orang tolol sedunia. Nah,
Drifting. BH tuh bang. Lihat BH semua, lihat gak? Lihat itu apa tuh bang? Lihat itu apa bang? BH. Lihat itu apa bang? BH. Itu BH ya betul. Itu BH tuh BH jatuh semua. Betul itu BH bang. Freon di halaman udah bocor. Terus sama di dapur gasnya udah bocor. Jadi gue jaga jarak dulu gas di sini. Halaman. Hati-hati bolanya berarti. Pelan-pelan jangan dorongan pelan-pelan. Pelan-pelan. Di Blitar masih ramai bang. Blitar masih ramai. Takutnya lo kalau kayak begini iniin sama polisi. Enggak sih masalah cara. Di lokasi Swasembada di Tanjung Priok cair semua Pak cair Mainannya sarung gua garong. Hai sikap Pak, hati-hati ya Pak bawahnya Pak. Ini ricu lagi karena terima kasih bangku. Amin. Ada polisi tentara, ada bapak TNI. Tentara polisi. Tuh. Lempar bang, lempar. Woi. Bakar. Ini yang punya rumah nih bang. Ini yang punya rumah. Oh. Ini yang punya rumah nih. Oh. Akhirnya rakyat melakukan perampasan aset yang selama ini tidak mampu dilakukan oleh Presiden dan DPR. Mulai dari rumah Sahroni, Eko Patrio, Uya Kuya, bahkan rumah Sri Mulyani dibantu pindahan paksa oleh massa. Lama-lama, mungkin rumah Luhut, Bahlil, Erick Thohir, Budi Ari bisa juga nggak aman. Apa pemandangan yang sama dari rumah Eko dan rumah Uya Kuya yang dijarah? Rumah mereka mewah seperti pengusaha kaya. Jauh lebih mewah ketika mereka masih berstatus artis. Artinya, hidup mereka memang lebih hedon sebagai DPR daripada sebagai artis. Lalu kalian masih percaya mereka cuma dapat 100 juta sebulan? Ratusan juta, bahkan mungkin miliaran. Buat kalian yang menjarah, tapi jangan rusak fasilitas umum, karena bisa berakibat kehancuran dan chaos buat Indonesia. Tuntut transparansi anggaran DPR dan pejabat. Di slip gaji mereka rata-rata DPR dan menteri gajinya cuma 6-30 juta doang, tapi tunjangan mereka sampai ke bulan. Sementara rakyat dibiarkan miskin kelaparan. Mereka hidup hedon, flexing sana-sini dengan uang pajak rakyat yang mereka peras. Dan buat para pejabat, kalau kalian masih sibuk flexing, buta, tuli mata hati kalian dengan kepedihan rakyat, kalian tunggu giliran kalian. Kebetulan hingga sore hari ini saya sudah bergeser ke rumah Ahmad Saroni yang lain, itu tepatnya di rumah ibu dari Ahmad Saroni. Saya bisa perlihatkan bagaimana situasi keadaan rumah dari ibu Ahmad Saroni. Tadi kalau bisa saya gambarkan dulu keadaan situasi di rumah Ahmad Saroni tadi cukup ramai begitu. Kalau saya bisa gambarkan kronologi awalnya adalah ketika saya tiba kurang lebih sekitar pukul 15.30, saya sudah melihat kerumunan massa di sana. Lalu awalnya ini berjalan dengan baik gitu karena massa menuntut untuk permintaan maaf dari Ahmad Saroni. Lalu kemudian tidak begitu jelas apa yang membuat warga akhirnya marah dan akhirnya merangsek masuk ke area rumah dari Saroni. Tadi kalau bisa saya gambarkan juga di rumah Ahmad Saroni sendiri tadi, sebelum warga berhasil masuk ke rumah kediamannya, saya tidak melihat ada pengamanan baik dari pihak kepolisian maupun security yang ada di sana. Kemudian dari depan rumah, dari depan pagar,
warga ini sempat merusak pagar, lalu kamera CCTV, lalu juga mereka sempat melempari kaca dari kediaman Ahmad Syaroni. Kemudian ketika itu warga langsung berhasil masuk ke kediaman Ahmad Syaroni. Tidak lama terdengar kembali suara pecahan kaca begitu, dan kurang lebih ada sekitar 10-15 menit, ini satu persatu warga ini sudah mulai keluar dan mereka membawa beberapa barang yang berasal dari rumah Ahmad Syaroni. Kalau bisa saya jelaskan lagi bahwa warga ini yang awalnya hanya menuntut permintaan maaf, akhirnya belum tahu ini apa yang membuat mereka akhirnya melakukan penjarahan di kediaman Ahmad Syaroni, karena mereka ini keluar dari rumah Ahmad Syaroni, mereka itu berhasil membawa barang-barang mewah seperti ada jam tangan, lalu juga ada tas mewah milik istrinya, lalu ada pakaian, lalu kemudian juga bahkan ada 1 unit mobil di garasi Ahmad Syaroni dirusak oleh massa begitu. Dan kemudian juga tadi saya sempat melihat ada warga yang berhasil membawa dolar Singapura, dan ketika ia menyebar uang itu ke warga lain itu saya lihat ada per lembarnya 1.000 dolar Singapura. Kemudian juga ada warga yang berhasil mendapatkan 100 dolar Amerika per lembarnya, lalu juga banyak lagi barang-barang yang keluar itu yang mereka dapatkan dari rumah Ahmad Syaroni. Dan setelah itu juga kalau saya bisa gambarkan lagi bahwa Ahmad Syaroni ini memiliki beberapa rumah di Swasembada yang tadi yang pertama adalah rumahnya di Swasembada Timur, di mana tadi massa sudah mulai datang lalu menjara rumahnya, dan kedua ini adalah di rumah Swasembada Barat, tepatnya di rumah ibunya. Dan memang info juga yang terdengar kabar isinya adalah Ahmad Syaroni ini memang tidak ada di rumah, kan tadi di rumahnya pun itu kosong, tidak ada orang begitu. Dan dikabarkan juga Ahmad Syaroni ini infonya dari info yang beredar belum bisa dikonfirmasi apakah benar Ahmad Syaroni saat ini posisinya sedang berada di Singapura begitu. Dan dulunya ini masih saya gambarkan lagi situasi terkini bagaimana warga masih menunggu ya di rumah Ibu Ahmad Syaroni, masih penasaran begitu situasi yang ada di sini gitu. Sumpah ya, dari tadi nggak berhenti ketawa ngetawain orang yang ngejar rumahnya Syaroni. Coba kita lihat ada barang-barang apa aja. Kenapa segala labubu dibawa pulang, anjir? Mau ngapain gitu? Tapi oke lah ya, bisa dijual lagi. Anggur muskat di Super Indo murah, 10.000 dapat banyak, ngapain harus ngambil? Si sempet tuh orang lagi repot kejar, dia jemplung. Kemana coba ya hulu na eueuhan. Ih, ini mahal anjir padahal. Beta. Sesek. Demi Allah beta. BH istri. Ini paling gong foto keluar. Foto kita positif ya, mungkin mau diserahin ke dukun di Banten atau foto keluar. Berarti ya kalau dari isu-isu yang Bapak dengar apa nih Pak? Apakah bakal ada yang kesini atau gimana Pak? Iya, saya dengar-dengar begitu sih. Jadi mau kesini ke Roni katanya. Jadi saya waspada. Oke. Berarti yang ditakutkan warga apa sih Pak? Takut warga ya takut bakar-bakaran kena warga saya, rumah saya takutnya dikena. Oke. Jadi memang antisipasi dengan menutup portal gitu ya Pak ya? Iya. Ini sudah ditutup sejak kapan Pak portal Pak? Mulai tadi tutup. Kemarin ada isu-isu begini-begini mau datang ke sini, jadi saya tutup portal. Antisipasi dan khawatir juga ya jika nanti terjadi apa-apa ya? Khawatir Pak. Ya, kalau Pak Syaroninya berarti tinggal di sini apa ya? Iya, tinggal di sini. Oke. Tapi maksudnya dari berapa hari ini ada kelihatan nggak sih Pak yang Bapak? Ke Singapura. Lagi ke Singapura ya? Iya. Oke, siap. Makasih ya, Bapak ya. Iya. Viral di media sosial, ratusan orang menggeruduk rumah Ahmad Syaroni di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu tanggal 30 Agustus tahun 2025 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ratusan massa memaksa masuk kemudian merusak kaca mobil dan menjarah barang-barang di dalamnya. Sekejap rumah Ahmad Syaroni tersebut langsung hancur porak-poranda.
Menariknya beberapa orang yang menjarah tampak dengan leluasa mengambil sejumlah barang yang ada di dalam rumah. Bahkan ada seorang pria yang tampak membawa satu koper besar dari dalam rumah. Masa juga tampak menghancurkan kaca di dalam salah satu ruangan rumah. "Tolong jangan dibakar woi, jangan dibakar," kata suara dalam tayangan tersebut. "Kasihan warga sini kalau dibakar. Warga gak tahu apa-apa," kata warga tersebut yang mengaku warga sekitar. Usai menjarah, masa tampak meninggalkan lokasi satu persatu menggunakan sepeda motor. Peristiwa penggerudukan rumah Sahroni ini mulanya disiarkan langsung melalui salah satu akun TikTok, @cukup1_selamanya, yang ditonton hingga 1,5 juta orang. "Lagi nyerang rumah Sahroni di Tanjung Priok," ucap pemilik akun tersebut, menjawab pertanyaan salah satu warganet. Dalam siaran langsung itu, terlihat banyak warga berbondong-bondong mengambil barang dari rumah tersebut, seperti televisi dan perabot lainnya. "Gerbangnya sudah hancur," katanya. Pembuat video meyakinkan bahwa tidak akan ada aksi pembakaran di kawasan tersebut. "Tidak akan dibakar, banyak warga, rumahnya padat," katanya. Sebagai informasi, Ahmad Sahroni memiliki 4 rumah mewah sekaligus, di antaranya di Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Rumah mewah yang dihancurkan adalah di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Fasilitas rumah mewah si Crazy Rich Tanjung Priok. Publik mengenal Ahmad Sahroni melalui potret rumah pribadinya yang sempat ditampilkan di kanal YouTube Andre Taulani. Rumah tersebut berdiri di atas tanah seluas sekitar 400 meter 2, dengan 7 lantai. Hunian ini dilengkapi berbagai fasilitas modern seperti garasi yang dipenuhi mobil mewah, sistem smart home, ruang tamu luas dengan koleksi action figure, dapur minimalis elegan, kolam renang indoor, hingga rooftop dengan pemandangan pelabuhan Tanjung Priok. Kemewahan ini membuat julukan Crazy Rich Tanjung Priok semakin melekat pada dirinya. Namun, yang lebih menarik adalah bagaimana rumah mewah ini hanya sebagian kecil dari total aset propertinya. Berdasarkan catatan resmi, justru rumah-rumah di kawasan Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat yang memiliki nilai paling fantastis. Jika ditelusuri lebih jauh, rumah hanyalah satu bagian dari total kekayaan